Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kita lambaikan tangannya yuk. Tuhan shalom, haleluya. Tuhan kita sangat baik, amin. Dia sungguh teramat baik dalam kehidupannya kita, amin Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua boleh ada di tempat ini semua karena anugerahnya Tuhan. Anugerah yang begitu besar yang telah tercurah. Lewat pengorbanannya saya percaya kita semua boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Untuk itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik ya Bapak dalam kehidupan kami. Dan kami boleh ada Tuhan, kami boleh hidup sampai pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan pengharapan yang selalu baru di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab yang terbaik telah Engkau sediakan bagi setiap kita.
Umatnya yang percaya kepada Tuhan, kita yang percaya kepada karya penebusannya. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit diri. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, syukurmu kepada Tuhan, sebab karya salib-Mu yang telah menebus kehidupan setiap kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, Kau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kehidupan kita. Untuk itu kita mau bersyukur, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Cara yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu, sebab Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sungguh mengasihi kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan memuji Engkau, meninggikan Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu percaya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang curang ringan, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, Amin. Oleh kesaksian kita, iblis boleh dihancurkan. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan. iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia hidup, amin. Kuasa maut telah dikalahkan, Dia bangkit dan Dia hidup, menjadikan tempat buat saya dan saudara, amin. Haleluya. Sebab segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Segala kuasa dihidup dalam nama Tuhan kita Yesus. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Follow Instagram GPDI Sahabat Allah dan join WhatsApp grup jemaat untuk mengetahui seluruh kegiatan gereja secara update, atau bisa juga dengan melihat arta jemaat. Ibadah cabang Pantai Indah Kapuk diadakan setiap hari Minggu jam 6 sore. Ibadah cabang Parung Panjang diadakan setiap hari Minggu jam setengah 11 pagi. Ibadah Bless Kids setiap hari Minggu mengikuti jadwal ibadah raya. Ibadah Youth hari ini jam setengah 2 siang dilayani oleh Pendeta Yehuda Arsono. Doa pekerja, panitia dan pelayan Paskah akan diadakan hari Selasa tanggal 15 April jam 7 malam dan dilayani oleh Pendeta Elia Makarawung. Ibadah BIC minggu depan tanggal 17 April diliburkan dan dialihkan ke ibadah Jumat Agung. Berikut adalah jadwal ibadah Paskah GPDI Sahabat Allah. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 April jam 8 pagi dan dilayani oleh Pendeta Filipus Gunawan. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April jam 8 pagi dan dilayani oleh Pendeta Hengkiso. Ibadah Paskah Bless Kids akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April jam setengah 12 siang dan dilayani oleh Kak Yudi. Berikut adalah jadwal doa puasa rantai Paskah tahun 2025 GPDI Sahabat Allah. Doa dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 12 April. Puasa dimulai dari jam 10 malam sampai 3 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk Paskah dapat mengambil amplop Paskah yang telah tersedia di bawah. Berikut adalah laporan amplop Paskah 2025. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya minta waktunya kembali Bapak ya. Dan saya minta waktu untuk Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan saya. Dan saya rindu kesaksian saya boleh memberkati Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Herman. Saya berjemaat di tempat ini dari tahun 2009. Background keluarga saya lahir dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan.
Jadi saya dari agama yang berbeda. Singkat cerita, saya boleh bertumbuh di tempat ini semua karena saya tertanam dalam komunitas. Sampai akhirnya saya percaya ketika saya boleh diselamatkan, saya boleh percaya pasti ada kerinduan buat keluarga kita juga boleh diselamatkan sama Tuhan. Kita sering dengar kalau ketika hamba Tuhan menyatakan ketika satu orang percaya seisi rumahmu akan ikut percaya juga. Gitu ya, amin Bapak Ibu semua. Tapi untuk saya pribadi, untuk papa saya ini usia 82 tahun. Jadi untuk masuk sesuatu yang bukan, dia kan ada kepercayaan yang sudah bertahun-tahun lah ya. Untuk masuk dalam ajaran yang baru, pengertian yang baru itu sangat sulit Bapak Ibu semuanya. Perlu pergumulan bertahun-tahun. Sampai akhirnya sekitar 10 tahun kemudian saya gumuli, saya doakan terus papa mama saya untuk boleh percaya kepada Tuhan. Akhirnya di tahun 2024 kemarin papa saya sama mama saya juga mau datang ke ibadah, mau datang ke tempat ini untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doakan kembali, kita doakan terus sampai akhirnya di pelajaran baptis di tahun ini mereka boleh mengambil bagian dan boleh dibaptis di tahun ini. Haleluya. Tidak hanya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, buat orang tua saya. Singkat cerita, harusnya kan dibaptis di Jumat minggu depan ya. Sampai di minggu kemarin, karena papa saya lansia ya, 82 tahun, dia terjatuh di kamar mandi. Dan akhirnya kondisinya drop sekali. Kita lihat kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah. Kita keluarga memutuskan, kita takut nih ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi gitu ya. Kita kontak gereja, apakah memungkinkan untuk dibaptis di rumah saya, tidak di sini, dan bisa dipercepat atau tidak, bisa dimajuin atau enggak gitu ya. Singkat cerita gereja mengizinkan papa saya boleh dibaptis lebih dulu dari jadwal yang seharusnya. Selasa kemarin dengan bantuan dari gereja, dari Bapak Gembala dan semua staf penggembalaan di sini, papa saya boleh dibaptis pada hari ini. Dan dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Satu hal yang saya pelajari, ketika kita anak Tuhan boleh percaya kepada Tuhan, ketika kita rindu untuk keluarga kita boleh dimenangkan, kita harus mengerjakan sesuatu dengan doa dan tetap percaya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Dan Tuhan pasti akan jawab di waktu yang terbaik. Singkat cerita, ketika dibaptis hari Selasa sore saya pulang setelah dibaptis. Papa saya, Selasa sore saya pulang. Mama saya kirim foto papa nih. Dari yang dibaptis dalam keadaan yang sangat lemah, harus dibantu oleh 3 orang. Akhirnya dikirim foto, papa saya berdiri sendiri gitu. Saya sampai, ini beneran apa enggak gitu ya. Masa baru beberapa jam saya gotong, tiba-tiba bisa berdiri sendiri dengan kekuatan dia sendiri. Kok saya bilang, ini bener apa enggak gitu. Saya sampai memvalidasi lagi, saya harus pulang dulu, saya mau melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu ya. Mungkin itu yang dirasakan Thomas kayak waktu itu ya. Ketika lihat Tuhan Yesus, saya juga gak percaya gitu, kok bisa dalam hitungan jam papa saya bisa berdiri gitu ya. Kan yang setahu saya baptis itu hanya keselamatan, tapi kesembuhan boleh terjadi. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan kita sangat amat baik dalam kehidupan kita. Dan semoga kesaksian saya boleh meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan yang rindu untuk boleh keluarga diselamatkan, kita mau sampaikan kepada Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang sangat terindah dalam kehidupannya kami. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Itu adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami ya Allah. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau putra-Ku. Mari saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Biar saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
kasih untuk karya keselamatan-Mu yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau pastikan semua itu tidak sia-sia Tuhan. Kami akan terus berjeri lelah. Kami akan terus maju melayani Engkau. Kami akan terus mengiring Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, siaplah kami dengarkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi semua hanya oleh anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan kalau Engkau ada di tempat ini, mujizat pasti terjadi. Engkau ada di tempat ini, sesuatu pasti terjadi. Engkau ada di sini, pemulihan pasti terjadi. Kami menunduk diam, beri perhatian khusus untuk firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Ini doa kami, siap kami dengar firman Tuhan. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di jam yang kedua ini agak rawan karena sudah semakin siang, sudah semakin ngantuk. Tapi saya percaya kita semua datang karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Katakan amin. Baik, perkenalkan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sudah pernah jumpa dengan saya karena ini yang kedua kali saya melayani di tempat ini. Nama saya Pendeta Demas Seba. Saya mengembala di Bekasi. Tentunya saya sudah menikah, istri satu, dan kami dikaruniakan seorang putri. Dan kalau sampai hari ini kami bisa melayani, mengembalakan sidang di Bekasi, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Nanti kalau ketemu di jalan, tolong ditegur, ya, disapa. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ngangguk-ngangguk dalam hati, kayaknya tambah subur ini Pak Pendeta. Puji Tuhan. Baik, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua staf pengembalaan untuk kepercayaan di sesi yang kedua ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Amin. Seperti tadi pagi di jemaat yang hadir tadi pagi, saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya hamba Tuhan, Bapak rohani kita di tempat ini. Dia pulang ke sorga dan menantikan kita semua, nanti kita berjumpa dalam kekekalan. Katakan amin. Minta maaf saya waktu beliau dipanggil Tuhan, saya posisinya ada di Kota Manado dengan beberapa jadwal, makanya saya tidak bisa hadir. Ya, baik, percayalah bahwa segala jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tema yang sama yang saya mau bawakan pada sesi yang kedua pada hari ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Siap diberkati Tuhan? Amin. Boleh lihat kiri kanan dulu, kasih senyum. Bilang sama dia, saya senang kamu ada di sini. Haleluya. Baik, saya punya 25 slide. Saya berharap dalam waktu 35 menit, 40 menit kita selesai. Saya minta maaf di awal-awal saya harus ngebut karena supaya kita bisa simpulkan di akhir, pasti di akhirnya agak slow sedikit. Supaya kita semua bisa menerima firman Tuhan dan mengerti. Kenapa? Karena pasal 15 ini ada 58 ayat dan saya rindu kita mengerti isinya dan cerita dan maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita bisa pulang dan diberkati Tuhan bawa kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, boleh lanjut kita lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Kita lihat di depan, kita baca dengan suara anak Tuhan, suara yang keras. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Perhatikan ini, saya langsung saja. Jemaat di Korintus itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Jemaat di Korintus berada dalam budaya yang dipengaruhi dengan berbagai pemikiran-pemikiran filosofis atau filsafat-filsafat yang membuat orang Korintus bingung. Nanti saudara lihat ayat yang ke-12. Makanya dimanapun saya berada saya akan selalu berpesan begini. Setialah di gereja lokal dan di gereja ini kita akan mendapatkan makanan-makanan rohani untuk pertumbuhan rohani kita. Katakan amin. Saya diberkati dengan kesaksian tadi.
2 kali saya dengar tadi pagi ya, Bapak Herman bersaksi. Dan keren dari 2009 ada di sini, betul ya. Saya mau berpesan dimanapun kita berada, karena di luar sana ada begitu banyak sekali pengajaran. Bahkan seperti tadi pagi saya cerita, waktu saya di Manado saya ditelepon teman saya. Bro, ya dia telepon saya nggak keangkat, saya telepon balik. Dia bilang begini, saya bilang begini, kenapa telepon sampai 5 kali, ada apa? Apa ada yang urgent? Dia bilang begini, tadi saya mau kasih ngobrol dengan satu anak Tuhan yang baru bertobat, dia kena tipu. Loh kenapa? Ada seorang anak hamba Tuhan yang dia kenal di TikTok, katanya bisa menyembuhkan orang dari jauh. Bahkan dia bisa memindahkan penyakit orang itu ke babi. Pernah dengar ini? Belum ya? Saya juga kaget. Kok ada anak Tuhan yang percaya yang begini-begini? Ya. Loh bagaimana? Gini. Hamba Tuhan ini telepon, katanya dia bisa memindahkan penyakitnya ke babi. Untuk itu tolong kirim transfer uang 7 juta untuk beli babi di sini. Dan orang ini herannya dia transfer 7 juta. Berapa menit berikut dia bilang babi yang 7 juta sudah habis, yang ada yang 11 juta. Ditambah lagi 4 juta. Dan habis itu telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Saya bilang sakti. Kayak Tuhan Yesus bisa mindahkan roh jahat kepada babi. Sedangkan ada roh jahat dia mahal. Ya, sekilo berapa sekarang? Saya setuju dia mahal. Kenapa? Saya setuju dia haram. Ya, sedangkan haram aja dia mahal, apalagi kalau halal dia. Gitu ya. Selanjutnya, perhatikan ini. Garis besar 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 itu begini. Ayat pertama sampai ayat 11, Rasul Paulus bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat 12 sampai 34 Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan kita. Dan ayat 35 sampai 58 Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Dan disimpulkan dalam ayat yang ke-58 yang sudah kita baca tadi. Ya, baik, kita langsung kebangkitan Kristus. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ini yang saya bilang bagian pertama ayat 1 sampai ayat 11. Rasul Paulus itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Yang kedua. Yang kedua itu adalah kebangkitan kita. Ayat 12 sampai 14, ayat 20 sampai 22. Nanti saya simpulkan. Baca. 2, 3. Jadi bila mana kami berita bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena suatu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam apa? Persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Perhatikan ini. Apa iman dan pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus? Saya tulis di slide saya. Kita yang percaya akan kebangkitan Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya banyak dengar debat di luar sana lewat scroll TikTok. Dan saya temukan begini. Pemimpin-pemimpin rohani agama lain mati sampai hari ini enggak bangkit.
Tetapi Yesus yang kita sembah, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Bapak Ibu Saudara, iman dan pengharapan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus adalah begini. Sekali waktu saya dan saudara pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Tadi pagi kita nyanyi pujian lama. Tahu ya lagu ini ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Tahu? Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Terus? Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Sebab anak Allah yang pertemuan di udara. Saya percaya kita semua mencintai, mengasihi Bapak Gembala kita yang sudah dipanggil oleh Bapa di sorga. Dan iman dan pengharapan kita adalah sekali waktu kita akan bertemu kembali di sorga. Amin. Selanjutnya. Pembelaan dan harapan Paulus. Kenapa Paulus menulis tentang pembelaan dan harapannya? Kita baca sama-sama ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ini pembelaan Paulus dan harapan Paulus. Kenapa? Kalau saya bahasakan dalam bahasa kita begini. Percuma saya berjuang mati-matian. Percuma saya berhadapan dengan maut. Bertemu dengan binatang buas. Kalau Yesus enggak dibangkitkan percuma. Dan saya mau bilang buat kita semua. Percuma kita lakukan kegiatan rohani. Percuma kita datang ibadah, percuma kita melayani, kita tidak ada pengharapan yang pasti seperti orang-orang yang lain. Tapi hari ini saya mau beritahu, semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dan sekali waktu kita pun nanti dibangkitkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini jawaban iman kita ketika orang di luar sana tanya. Bilang sama mereka, kami punya pengharapan. Yesus yang kami sembah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia diangkat ke surga dan dia janji begini, aku akan pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin. Saya kalau lihat orang-orang tua mengekspresikan iman mereka, wih keren banget. Saya punya oma. Kalau dia menyembah Tuhan, dia duduk, dia mulai menyembah Tuhan. Orang-orang tua dulu karang lagu untuk mengekspresikan kasih Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Gitu ya. Tetapi lagu-lagu yang penuh makna dan lagu-lagu yang membuat mereka itu sampai akhir hayat mereka ada dalam iman mereka. Di Tahuna, di Sanger, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, ada seorang majelis jemaat meninggal. Kalau saya ingat 25 tahun yang lalu, bergetar hati saya kalau ingat itu. Ya. Karena orang ini dimuliakan Tuhan waktu dia meninggal. Dari tokonya, dia diarak peti matinya oleh kawan-kawannya sesama pelayan Tuhan. Dibawa ke GPD Narwastu yang kurang lebih 1,5 kilo perjalanan di tengah kota Tahuna. Peti matinya diarak dengan pujian yang menggetarkan jiwa. Kalau sampai hari ini saya ingat, hati saya bergetar. Ya, lagunya begini. Upahku besar di surga. Tahu ya?
mahkota yang tak layu. Ada yang tahu? Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Ya, dengan sebuah pengharapan. Yesus mati dan Yesus sudah dibangkitkan. Sama kita pun bisa mati sekali waktu. Tapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Selanjutnya. Ternyata jemaat di Korintus sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat pada saat itu. Di antaranya ada yang menolak kehidupan setelah kematian. Epikuraisme berkata begini, mengajarkan bahwa manusia harus mencari kesenangan sedapat mungkin. Kesenangan itu baik asal selalu sekedarnya. Kita harus memiliki kesenangan, tetapi kesenangan tidak boleh memiliki kita. Manusia harus bijaksana, ia harus puas dengan menikmati hal-hal yang kecil dan sederhana. Jangan takut dengan kematian, sebab saat kita hidup, kita tidak mati. Bayangkan ini, pada saat kita mati, kita sudah tidak hidup. Ini paham pada waktu itu. Dan makanya Paulus tulis dalam ayat yang ke-33, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi setelah saya baca dan saya pelajari, ternyata kalimat dalam ayat jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk ini sering dipakai di anak-anak muda di mana saja. Latar belakangnya ini. Karena di saat itu ada pengajaran-pengajaran sesat yang mempengaruhi iman orang Korintus. Ya. Dan membuat mereka goncang. Sehingga mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Tapi hari ini pegang firman Tuhan. Ada pengharapan iman kita sekali waktu kita dibangkitkan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, kebangkitan tubuh. Baca ayat 35 sampai ayat 38. 2, 3. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuh sendiri. Ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimanakah orang mati dibangkitkan. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-47 saya simpulkan begini. Kebangkitan kita itu ya dan amin. Dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Saudara percaya ini? Amin. Saudara harus pegang ini menjadi kekuatan hidup kita, pengharapan hidup kita ke depan. Maka muncullah pertanyaan ayat yang ke-35 ini. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Karena adanya paham dualisme yang mengajarkan bahwa semua yang terlihat kurang baik, yang baik itu adalah yang tidak kelihatan. Kurang lebih itu filosofi-filosofi yang mereka temukan di zaman itu. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-57. Paulus bilang begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya akan selalu bilang begini, saya dan saudara bukan orang benar. Tidak. Saya dan saudara dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Saya dan saudara bukan orang kudus, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Saya dan saudara tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Kristus. Untuk itu, adanya hidup kita hari ini, semua hanya oleh anugerah Tuhan. Saya selalu akan bilang begini, keadilan dan belas kasihan akan selalu berjalan berimbang. Kalau Tuhan akan mendirikan keadilannya dalam hidup kita, maka saya mau bilang tidak satu pun di antara kita yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena Roma berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Rasul Paulus bilang, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Baik, kita masuk ke inti yang saya mau sampaikan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita baca sekali lagi dengan keras. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara perhatikan kata awal dalam ayat ini. Rasul Paulus bilang begini. Karena itu. Di beberapa tulisan Rasul Paulus dia menggunakan kalimat ini untuk menyambungkan apa yang sudah dia sampaikan di awal. Dan akhirnya kita akan praktek dalam sesudah kata karena itu. Rasul Paulus bilang begini. Karena Yesus sudah dibangkitkan. Karena kita nanti akan dibangkitkan. Karena kita akan menerima tubuh baru. Karena itu. Rasul Paulus bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Katakan amin. Ada 3 poin penting. Yang pertama berdiri teguh. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Yang pertama kita masuk dalam poin-poin ini. Yang pertama berdirilah teguh. Jangan goyah. Kita baca 1 Korintus 15. Kita naik di ayat yang pertama dan ayat yang kedua kembali. Baca dengan suara keras 2-3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berdiri padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sekali lagi saya ulangi. Jemaat di Korintus itu dibombardir dengan pengajaran filsafat yang sangat kuat dan bisa menggoncangkan iman percaya mereka. Yang menentukan, dengar ini, bukanlah seberapa kuat kita berdiri. Tetapi yang menentukan adalah fondasi kita. Kita berdiri di mana. Bangunan ini, dia bisa kuat bukan karena megahnya bangunan ini. Tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan. Ada fondasi di mana dia berdiri teguh dan bangunan ini tidak goyah. Sama dengan iman percaya kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita hari ini kita bisa berdiri. Tetapi kita berdiri di mana, itu penting. Amin. Haleluya. Yesus pernah kasih perumpamaan. Tentang orang yang baca firman, merenungkan dan melakukan. Dan orang yang cuma baca saja. Yesus bilang apa? Diumpamakan seperti seorang yang membangun rumah pertama di atas pasir. Ketika datang banjir, badai, angin ribut, maka hanyutlah dan kerusakan rumah itu sangat hebat. Kenapa? Karena fondasinya nggak benar. Tapi kalau fondasinya benar, Tuhan bilang, walaupun badai, tantangan, cobaan hidup, dia akan tetap berdiri. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Amin. Kalau hari ini di antaramu ada yang mulai letih lesu, yang kayaknya sudah memundur dari pelayanan, dari pekerjaan Tuhan dan berkata Tuhan di mana? Saya mau bilang buat kita, coba cek lagi fondasi kita. Perhatikan ini. Keteguhan ditentukan oleh fondasi, bukan situasi atau suasana hati. Fondasi kekristenan itu iman, pengharapan, dan kasih. Di beberapa kesempatan dalam kitab Roma pasal 5 juga Rasul Paulus menulis tentang ketiga hal ini. Dan saya tidak bisa membayangkan seorang yang mengaku Kristen tapi tidak memiliki iman kepada Yesus. Saya tidak akan bisa membayangkan seorang yang mengaku Kristen tapi tidak punya pengharapan. Tapi pengharapan kita yang teguh adalah sesudah kita mati kita akan dibangkitkan oleh Kristus. Amin. Saya tidak bisa membayangkan seorang Kristen yang tidak memiliki kasih. Tapi hari ini, mari kita miliki fondasi yang benar. Kita berdiri dengan teguh. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Ada orang yang berkata bahwa saya punya iman besar. Tidak terlalu penting engkau punya iman besar. Tapi benar enggak imanmu? Itu yang jauh lebih penting. Karena Yesus punya ukuran begini. Biarpun imanmu cuma sebesar apa? Biji sesawi. Engkau bisa memindahkan gunung. Iman yang benar adalah kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Pengharapan kita adalah kehidupan sesudah kematian. Pengharapan kita adalah surga yang kekal. Kolose pasal 3 berkata begini, kalau engkau sudah ditebus, engkau adalah manusia baru, hendaklah hati dan pikiranmu tertuju ke surga di mana Kristus ada. Amin. Haleluya. Kasih Yesus harus dirasakan semua orang di sekitar kita. Tadi pagi saya naik Grab. Jam 5 kurang 15 saya sudah pesan Grab. Langsung dapat. Dan ke sini perjalanan saya sampai di sini jam 6 lebih 10 menit. Sepanjang jalan saya lihat sopir Grabnya lemes. Karena dia ngalong. Ya, sepanjang malam dia nyari uang. Dia bawa mobilnya slow banget. Saya nanya, Bapak, kenapa Pak? Saya kecapean. Bapak, sudah sarapan? Belum Pak. Sampai di sana kita sarapan Pak. Ya, makanya saya turun tadi pagi. Saya pakai jas, pakai dasi, pesan bubur. Mungkin ada jemaat yang bilang begini, ini kali Pak Pendeta yang mau melayani, tapi kenapa beli bubur? Bukan buat saya. Tapi saya pingin sopir Grab tadi merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Saya panggil dia, ayo Pak, kita sarapan. Dia bilang, Pak Pendeta terima kasih banyak. Bapak selesai jam berapa? Saya bilang sekitar jam 11 saya selesai. Kalau Bapak, saya ada di seputaran sini, mudah-mudahan kena saya lagi. Oke, kalaupun mau offline nanti saya telepon. Saya bilang, saudara, banyak orang yang merindukan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Untuk itu, biar orang-orang sekeliling kita bisa merasakan betapa bahagianya ketika kita memiliki kasih Yesus dalam hidup kita. Amin. Karena waktu, kita lanjut. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, saya suka terjemahan ini. Indonesia Literal Translation. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kita baca dulu 1 Korintus 14 ayat 12 untuk kita menghentar kita untuk masuk dalam penjelasan yang tadi. 2, 3. Demikian pula kamu, karena kamu adalah penggiat rohani untuk kebangunan gereja. Berjuanglah supaya kamu dapat berkelimpahan. Dalam ayat yang ke-58 tadi dibilang begini, senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan begini, prinsip pelayanan yang benar adalah memberi. Memberi bukan cuma seadanya, tapi memberi dengan berkelimpahan. Saya berpesan kepada pelayan Tuhan dan saat ini juga saya mau kasih tahu buat kita semua. Jangan pernah transaksi dengan Tuhan. Saya pernah dengar satu kesaksian, ada orang kaya raya di Kalimantan akhirnya jatuh miskin. Cuman karena janji PHP dari seorang hamba Tuhan dari sebuah organisasi gereja yang berkata begini, Bapak, kalau Bapak memberi, Bapak melayani Tuhan, Bapak pasti diberkati. Saya mau bilang buat kita semua hari ini, kalau Anda melakukan itu, Anda transaksi dengan Tuhan. Yang paling benar adalah begini, kalau engkau melayani, engkau tidak akan pernah dijanjikan untuk diberkati. Ya, sorry, pelayanan itu bukan satu transaksi supaya engkau diberkati, tapi pelayanan itu sendiri adalah berkat dalam kehidupan kita. Untuk itu, lakukan pelayananmu dengan berkelimpahan. Kalau Anda melayani untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, itu artinya Anda tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Anda memanipulasi Tuhan. Ya. Tahu prinsip tabur tuai ya? Menabur saja. Urusan menuai, urusan berkat, itu urusan Tuhan. Amin. Bilang sebelahmu, jangan pura-pura budak. Sekali waktu ada seorang anak, dia taruh uang 1.000 di mulutnya. Dia lari-lari ke sandung batu, jatuh uang 1.000-nya ketelan. Dia pulang rumah nangis, Mama saya ketelan uang 1.000. Mamanya bilang, tenang nak, malam makan pepaya. Maaf, besoknya keluar 2.000. Mamanya bilang begini, ini prinsip tabur tuai. Menabur, menuai.
Nah, nanti malam makan 10.000 ya. Makan pepaya supaya besok keluar berapa? 20.000. Besok paginya habis ngeden keluar kertas kecil, pas dibuka, maaf Anda belum beruntung. Ya. Jangan transaksi dengan Tuhan, karena kalau kita transaksi dengan Tuhan, dari awal kita kalah. Ya. Tema gereja saya tahun ini adalah kasih yang tak terbatas. Yesus mengasihimu tidak terbatas. Yesus begitu setia menanti engkau, bahkan firman-Nya berkata begini, walaupun engkau tidak setia, aku Tuhan tetap setia. Amin. Jangan transaksi dengan Tuhan, tapi yang terbaik adalah bangun relasi dengan Tuhan. Haleluya. Kalau Anda mau bangun transaksi dengan Tuhan, saya mau bilang Anda pasti kecewa dan Anda pasti rugi. Tapi kalau Anda bangun relasi dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, melayani dengan berkelimpahan, janjinya tidak pernah sia-sia apa yang kau lakukan. Bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan. Yang benar adalah selalu memikirkan orang lain. Bagaimana membangun orang lain, bagaimana memenangkan orang lain. Bukan hanya bergiat, tetapi lakukan pelayananmu dengan berlimpah. Tadi pagi, bahkan tadi saya masuk, saya disambut oleh Bapak dan Ibu, ada tulisan di sini, Asia. Selamat pagi Bapak Pendeta, baru senyumnya aja memberkati. Ibu-ibu, pernah ke bank ya? Pernah ya? Bapak-bapak pernah ya kalau pagi-pagi kita ke BCA, itu orang BCA di atas tangga itu pasti ngomong begini, selamat pagi, kami senang Bapak Ibu datang, ada yang bisa kami bantu. Dengan senyum yang lebar. Ibu-ibu di rumah kira-kira bikin begitu enggak sama bapak-bapak? Suamimu masih tidur, terus engkau di samping tempat tidur ngomong begini. Pas suaminya bangun ngomong, selamat pagi Papa. Ada yang mama bisa bantu? Ada? Ya. Tapi mari kita belajar untuk memberi dengan kelimpahan kepada Tuhan. Beri yang terbaik, melayani yang terbaik. Paksa dirimu, latih dirimu untuk melayani Tuhan dengan berkelimpahan. Bulan ini saya bersaksi sedikit, bukan mau minta-minta, tapi ini yang saya alami hari ini. Ya. Saya harus bayar ruko gereja kami, serius. Ya, dan keuangan gereja tidak begitu baik. Saya bilang sama istri saya begini, Mama, BPKB motor kita kayaknya lagi kurang pinter. Sudah ngerti arahnya ya? Loh kenapa Pak? Yuk kita sekolahin aja dia. Buat ruko supaya ini BPKB pinter. Saya lakukan itu bukan supaya saya diberkati Tuhan, tidak. Tapi apa yang kita bisa buat, ya, mengekspresikan cinta Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara mau melayani dengan limpah? Tantang dirimu memberi lebih. Ya. Nggak usah tagih janji Tuhan. Kalau dia berjanji, dia tidak akan berdusta dalam hidup kita. Dia pasti memberkati kita. Haleluya. Kalau kita melayani Tuhan seadanya, maka kita tidak menghargai Tuhan yang memberi pekerjaan kepada kita. Lakukanlah pelayananmu dengan giat, melimpah, tantang dirimu sendiri, memberi lebih untuk Tuhan. Amin. Selanjutnya, yang ketiga, jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita baca masih dalam terjemahan yang sama, 2-3. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Ya keras, karena mengetahui bahwa jeripayamu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Saya undang pemusik, boleh maju ke depan. Ketika kita berdiri teguh, tidak goyah. Ketika kita giat dan berkelimpahan di dalam pelayanan, janji Tuhan,
semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Saya tertegun dengan kesaksian Herman tadi ya. Waktu dia mengambil keputusan untuk memberikan diri kepada Tuhan. Dia pegang janji itu. Kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kau sementara alami hari ini? Atau mungkin di antaramu ada yang kecewa iring Tuhan. Atau mungkin ada saudaramu yang mulai meninggalkan Tuhan karena mana janji Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi saya tidak dapat mendapat apa-apa. Saudara ingat Ayub. Alkitab mencatat Ayub orang yang paling saleh. Tidak ada orang sesaleh Ayub. Tidak ada. Tapi Ayub mendapatkan ujian dari Tuhan. Dengan penderitaan yang amat sangat dialami. Tapi puji Tuhan, haleluya. Hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Dia yang berjanji. Dia akan menepati setiap janji-janjinya. Hari ini, kalau ada di antaramu yang mulai komplain kepada Tuhan. Bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Waktu ini, beberapa menit ke depan. Saya percaya Roh Kudus berkarya di tengah kita. Mari tundukkan kepalamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah kuat Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berdoa buat kita semua, saya beri kesempatan buat kita semua untuk menceritakan apa keberatan hatimu, apa persoalanmu, apa kecewamu, apa khawatirmu. Mari datang kepada Tuhan. Dimanapun engkau duduk, percaya ada Tuhan. Dia ada di tengah kita. Kalau hari ini engkau mulai kecewa, ingat pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau mulai mundur, karena itu Rasul Paulus bilang, berdirilah teguh, jangan goyah. Setiap jeripayamu dalam Tuhan mungkin hari ini belum kelihatan, tetapi janjinya itu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Boleh taruh kedua tanganmu di dadamu seperti itu. Seperti tadi pagi, boleh tengadakan wajahmu dan tutup matamu, tengadakan wajahmu ke surga. Ceritakan isi hatimu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dan dia sanggup menjawab setiap doa kita. Mungkin engkau berkata, Tuhan, kenapa kau belum ada jawaban?
Tapi dengar janjinya. Semua yang kau lakukan, jerih lelamu dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Dia sanggup tolong hidup. Dia sanggup tolong hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita berdiri semua. Ku pandang wajah-Mu. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Sekali lagi. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Pengharapan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kalau di antara kami ada yang lemah, hari ini kami percaya kami kuat. Ada di antara kami yang meleleti lesu, kami bisa bersemangat kembali. Karena pengharapan yang Tuhan janjikan. Ketika kami berdiri teguh, tidak goyah, kami bergiat, melakukan pelayanan dengan berkelimpahan. Maka janji-Mu, jerih payah kita, kami tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah mendengar firman hamba berdoa, Tuhan menolong setiap persoalan hidup mereka. Beri hikmat untuk mampu melewati semuanya. Kuatkan pundak mereka untuk mampu menanggung segala perkara. Sebab di dalam Tuhan kami mampu menanggung semuanya. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Tuhan hidupkan firman-Mu, Roh Kudus hidupkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Supaya kami terus berbuah hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Ini doa kami. Kami sudah terima firman, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Mohon maaf, saya mengajak kita semua untuk tetap bangkit berdiri. Sebelum menutup ibadah pada siang hari ini, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan secara korporat. Dan kita akan mulai ketika saya serukan nama Yesus 3 kali. Amin, Bapak Ibu semua. Kita percaya nama Yesus sangat berkuasa. Dan doa yang kita naikkan di dalam Tuhan pasti akan terjawab. Seperti firman yang tadi disampaikan bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan kami percaya doa yang kita naikkan pasti akan terjawab. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Mari kita mulai. Yesus, Yesus, Yesus. Mari naikkan doamu kepada Tuhan.
percaya doa kami telah sampai dalam hati-Mu. Dan kami percaya Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Dengan hormat saya dan Bapak Gembala untuk boleh bagian beribadah. Mari naik kami ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur, ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Terima kasih Roh Kudus di mana Engkau yang telah memimpin ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau juga yang telah memberkati kami semua Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Buat kebaikan kami semua ya Bapa, Engkau yang telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Bapa kami dalam surga, kami membawa rekan kami Bapa yang tidak hadir. Kami tidak tahu mereka ada di mana, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang selalu memimpin dan melindungi mereka ya Bapa. Bapa kami dalam surga, kami membawa juga rekan-rekan kami yang sakit Bapa. Bapak Markus, Catherine dan yang lainnya Bapa. Kami membawa juga orang tua dari anak youth ya Bapak. Engkau saja yang memimpin mereka Bapak. Bapak kami tahu bilur-bilur-Mu selalu melingkupi mereka. Kami tahu kalau kami selalu berhadap kepada Engkau, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya itu ya Bapa, karena kasih-Mu selalu melekat kepada kami. Bapa, ajar kami selalu mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas semua kasih-Mu. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga Bapa, di mana Engkau juga yang telah memimpin rekan-rekan kami yang masih pelajar ya Bapa. Engkau berkati mereka, di mana mereka berada menjadi berkat ya Bapa. Engkau juga memberkati Bapa rekan-rekan kami yang masih mencari pekerjaan. Engkau memberkati mereka juga Bapa. Berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka ya Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih ya Bapak. Engkau juga memberkati seluruh karyawan Bapak. Di mana mereka bekerja menjadi berkat buat perusahaan mereka ya Bapak. Bapak kami dalam surga, Engkau juga memberkati seluruh orang pengusaha Bapak. Engkau berkati mereka Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Terpuji Bapak atas berkat-berkat-Mu buat kehidupan mereka. Bapak kami dalam surga, kami membawa juga ya Bapak Oma Gembala ya Bapak, Engkau berkati mereka. Engkau berkati dia ya Bapak. Dalam kesehatan yang Engkau berkati. Jauhkan dari hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Pimpin setiap langkah kehidupannya ya Bapak.
Terpujilah namamu Bapa. Terpuji namamu Yesus. Engkau juga memberkati ya Bapa, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati dia, di mana dia berada Bapa menjadi berkat. Engkau berkati ya Bapa, biar dia bisa menjadi saluran berkat Bapa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya. Terpujilah namamu Yesus, terpuji namamu Bapa. Bapa kami dalam surga, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya ya Bapak, Engkau berkati. Engkau juga memberkati Bapak para pelayan pada hari ini. Dan Engkau berkati seluruh kordep-kardep ya Bapak. Terpuji namamu Bapak atas semua berkat-Mu buat kehidupan kami. Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu saja. Tubuh, roh dan jiwa kami serahkan kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau yang akan memimpin dan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terpuji namamu Bapak. Bapak, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Lindungi kami di mana kami berada. Jauhkan kami dari hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Terpuji namamu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengangkat tangan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak kami dalam surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu buat kehidupan kami. Engkau yang telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas curahan berkat-Mu buat kami semua. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu meliputi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.